di dalam webinar malam hari ini dengan judul Healthy Lifestyle is a Decision. Saya yakin nih Bapak, Ibu, Brother and Sister ya, yang hadir di webinar malam hari ini pastinya sehat atau paling tidak memutuskan ya untuk hidup sehat. Nah, perkenalkan saya Ingrid, saya adalah MC Bro and Sis di malam hari ini. Nah, apa kabar brother and sister? Tentunya saya berharap dan kita semua berharap kita semua dalam keadaan sehat ya. Atau paling tidak, walaupun saat ini kita belum sehat, tapi paling enggak sudah memutuskan untuk sehat dengan hadir dalam webinar malam hari ini. Nah, brother and sister, malam hari ini yang akan sharing adalah seorang ibu yang luar biasa. Beliau adalah seorang health practitioner, Ibu Aryani Laksono dengan background food teknologi dari sebuah universitas terkenal. Jadi pasti yang akan di-sharingkan itu benar-benar bagus dan valid adanya ya. Dan di akhir ada sharing dari seorang businesswoman yang luar biasa banget. Saya juga sampai teremes-emes ya. Dan saya ingin mendengar detailnya bagaimana seorang businesswoman dengan tantangan kesehatan di usia yang muda tapi sekarang adalah seorang global entrepreneur. Nah, brother and sister, di sini yang masih belum buka kamera, ayo kita sama-sama buka kamera ya supaya on. Nanti kalau kita ketemu satu saat kan kita berharap semua bisa offline lah. Kita ketemu di jalan, kita bisa saling kenal bahwa kita pernah ketemu di dalam Zoom. Nah, kemudian yang belum mute, harap di-mute karena informasinya juga luar biasa. Untuk teman-teman yang berbahasa Inggris ya, bisa menggunakan interpretation. Jadi di sini webinar ini ditranslate juga ke dalam bahasa Inggris. Jadi luar biasa banget ya. Nah, saya harap brother and sister benar-benar buka hati, buka pikiran setelah mendengarkan webinar ini. Saya yakin akan dapat manfaat yang luar biasa. Nah, tanpa berpanjang lebar, saya ingin mengundang seorang ibu yang luar biasa ya. Background beliau seperti tadi saya katakan adalah food teknologi, tapi juga seorang health practitioner yang benar-benar menjalankan hidup sehat. Jadi benar-benar valid apa yang akan di-sharingkannya. Selamat malam Ibu Aryani, saya undang Bu Aryani. Selamat malam Bu Ingrid, apa kabar? Baik Bu Aryani, wah tambah cerah dan kelihatan muda banget nih malam ini. Sama Bu Ingrid, kita semua muda ya, jangan mau menjadi cepat menua gitu. Iya betul banget. Silakan Bu Aryani. Terima kasih Bu Ingrid, great introduction-nya. Selamat malam Bapak Ibu semua, apa kabar? Saya berharap semuanya sehat ya. Malam ini kita ketemu lagi dalam webinar dengan topik yang sangat penting ya menurut saya ya. Hidup sehat adalah keputusan. Healthy lifestyle is a decision. Ya. Nah, kan pada masa belakangan ini banyak sekali ya masyarakat itu mengabaikan kesehatan. Mereka lebih banyak mementingkan pekerjaan dan mengejar income gitu. Nah, bagaimanakah istilahnya kesehatan itu menurut Bapak Ibu? Coba saya ingin bertanya, siapa yang mau sehat dan siapa yang mau lebih sehat kalau sekarang ini kondisinya sudah sehat? Jadi bisa chat ya Bapak Ibu ya. Di situ di bawah bisa chat di Zoom ini, siapa yang mau sehat, siapa yang mau lebih sehat. Dan pertanyaan berikutnya adalah siapa yang mau membantu banyak orang, saudara, keluarga, teman, tetangga dan sebagainya untuk menjadi lebih sehat.
Nah, mau ya semua ya, saya juga mau sekali. Makanya saya bersharing malam ini. Jadi saya ingin mengajak Bapak Ibu, ini kita lihat di layar. Di layar ini Bapak Ibu bisa melihat Mahatma Gandhi. Bapak Ibu tahu ya, Mahatma Gandhi adalah tokoh spiritual India. Beliau orang yang hidup di tahun 1869 sampai 1948 itu sudah menyatakan bahwa harta kekayaan yang sejati adalah kesehatan, bukan kepingan emas maupun perak. Betul ya, Bapak Ibu setuju ya? Menurut saya ini masih sangat relevan dan sangat cocok sampai dengan hari ini. Dan untuk kedepannya, karena kesehatan memang benar-benar merupakan kekayaan yang sejati. Nah, itu kata orang zaman dulu. Nah, sekarang saya mau mengajak Bapak Ibu untuk mendengarkan apa kata orang di zaman sekarang. Mari kita dengarkan video ini. Seorang ibu dan bapak begitu bergembiranya ketika putra kesayangannya sekarang sudah lulus kuliah. Lalu ibu bertanya pada putranya, nanti kamu mau kerja di mana atau kamu mau usaha apa? Lalu apa jawaban putranya pada ibunya adalah, oh saya sih kerja kayaknya enggak, mungkin usaha juga enggak, saya sih yang penting kaya aja katanya. Nah pada saat itu ibu dan bapaknya bingung. Karena pada saat itu anaknya tampaknya menjawab sesuatu yang sebenarnya tidak ada hubungannya. Di sisi lain ditanya lagi, loh gimana caranya kaya? Apakah kamu memang menabung atau kamu berinvestasi anakku? Apa jawaban dia? Jawabannya, oh enggak, saya nabung enggak, investasi enggak, saya sih yang penting uang saya banyak. Nah pada saat itu kalau kita mendengar jawaban seorang anak pada orang tuanya seperti itu, kita paham karena kecerdasan akan keuangan kita tinggi bahwa kita tidak akan bisa kaya kalau kita tidak kerja atau usaha. Kita tidak akan punya uang yang banyak kalau kita tidak berinvestasi atau menabung. Tapi uniknya, teman-teman sekalian, ketika kita berbicara kecerdasan, kita akan kesehatan yang begitu rendah. Kalau kita tanya sama masyarakat di Indonesia, apakah Anda olahraga? Jawabannya tidak. Apakah Anda mengatur pola makan? Jawabannya tidak. Yang penting sehat katanya. Jadi seolah-olah sehat itu adalah sesuatu yang akan hadir dengan sendirinya, padahal sehat adalah sebuah konsekuensi dari akumulasi investasi kita. Investasinya apa? Ya seperti sama halnya dengan keuangan tadi. Kalau kita kerja, usaha, menabung, berinvestasi, maka pada saat itulah yang kita dapatkan bunganya adalah kaya atau sehat itu sendiri. Jadi sekali lagi, warisan dari pola-pola hidup sehat adalah bukannya ketergantungan, tapi kemandirian. Dan kemandirian hanya bisa dapat kalau kita bersedia mengedukasi diri kita tentang kesehatan itu. Dengan kita cerdas akan sehat, akhirnya kita bisa memahami dan kita tidak menyalahkan yang dengan punya kemampuan itu. Pada saat itulah maka sehat akan mengikuti kita. Terima kasih. Betul sekali ya Bapak Ibu, sehat akan mengikuti kita. Kita bisa sehat kalau kita tidak olahraga atau kita tidak mengatur pola makan. Itu pertanyaannya Adera tadi. Sepertinya tidak mungkin ya kita bisa sehat untuk jangka panjang ya. Jadi investasi kesehatan itu penting tidak? Pertanyaannya. Harus mulai kapan? Dan gaya hidup sehat itu banyak orang mengatakan mahal. Mari kita lihat apa itu kesehatan. Ya. Sehat menurut WHO, sehat yang ideal adalah keadaan kesejahteraan fisik, mental, sosial yang lengkap. Dan bukan hanya tidak adanya penyakit atau kelemahan, mungkin gejalanya aja belum muncul ya. Seseorang yang pada dasarnya tidak berpenyakit belum tentu bisa dikatakan sehat. Nah, yang dikatakan sehat ideal itu bisa melakukan aktivitas secara maksimal dan optimal. Jadi hidupnya bisa kreatif dan produktif gitu. Nah, untuk selanjutnya kita lihat. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, siapa yang ingin sel tubuhnya 5-20 tahun lebih muda? Dan siapa yang ingin penampilan kita 5-10 tahun lebih muda? Nanti Bapak Ibu bisa lihat nih di akhir ya, nanti juga orang yang berpenampilan jauh-jauh lebih muda. Anda menginginkan hati, darah, dan usus yang bersih dan sehat? Saya mau. Semua mau ya Bapak Ibu ya. Siapa yang menginginkan daya tahan tubuh yang kuat? Siapa yang menginginkan berat badan ideal? Nah, ini tentu semua juga orang mau ya. Nah, tapi pertanyaannya sekarang, di zaman yang sekarang itu banyak sekali kendalanya.
ya. Gaya hidup modern saat ini tuh banyak tantangan yang menjadikan kita tidak bisa mendapatkan yang tadi dari 5 pertanyaan tadi ya. Nah, tantangannya apa? Pertama, makanan. Makanan kita banyak sekali mengandung kimia, pestisida, dan racun. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat apa efek dari makanan yang terkontaminasi ini. Kemudian selanjutnya kita lihat polusi. Polusi juga polusi udara, polusi tanah, polusi air itu semuanya berpengaruh pada kesehatan kita. Polusi udara tentunya berpengaruh pada kesehatan pernafasan kita ya. Kemudian tanah dan air itu tentunya berpengaruh pada makanan-makanan atau tanaman yang makanan yang ditanam gitu. Kemudian kita lihat selanjutnya bad habits. Kebiasaan buruk itu juga ikut mempengaruhi kesehatan. Jadi merokok, minum minuman beralkohol, makan yang berlebihan. Jadi makan itu sehat, tapi kalau makan berlebihan nanti efeknya menjadi tidak sehat. Kemudian selanjutnya kita lihat stres. Tingkat stres di pekerjaan kita stres. Kekurangan uang kita stres. Kemudian ada konflik dalam keluarga, kita stres. Hubungan dengan partner kerja, dengan teman, kita stres. Nah, ini mempengaruhi sekali kesehatan kita ya. Nah, gaya hidup termasuk kurang tidur, olahraga, dan pola makan tadi ya, itu sangat berpengaruh juga dengan kesehatan kita. Nah, untuk masalah stres, kita tidak bisa menghilangkannya. Tapi kita bisa memanage ya. Bagaimana kita memanage stres kita, pola pikir kita, dan sebagainya. Saya ingin sharing dengan Bapak Ibu sedikit bahwa saya ada dalam satu komunitas yang namanya Freedom Fitnet Global. Ya, Freedom Fitnet Global itu adalah sebuah support system, ya, komunitas yang sangat-sangat positif dan suportif. Nah, di sini saya banyak belajar bagaimana memanage stres saya, bagaimana saya memperbaiki semua pola pikir saya, habit-habit saya, dan sebagainya, termasuk dalam habit menjalankan kesehatan. Kalau kita tidak menjaga kesehatan kita, ujung-ujungnya dengan pola-pola banyak tantangan yang tadi, yang ada 4 tantangan tadi, kita lihat next ya, layar berikut. Nah, kalau kita tidak menjaga pola pikir kita banyak stres dan sebagainya, pola makan tidak benar, dan akhirnya ujung-ujungnya kita harus terkena penyakit. Jadi terkena penyakit dan bisa-bisa kita juga akan lebih cepat menua. Jadi penuaan dini namanya. Bahkan dengan banyaknya penyakit-penyakit atau penuaan itu akan cepat mempercepat atau dikatakan bisa membunuh kita. Nah, Bapak Ibu saya ajak untuk melihat 10 top penyakit epidemi global yang menyebabkan kematian ya. Dari 1 sampai 5. Penyakit jantung, stroke, pernafasan, Alzheimer, dan pneumonia ya. Itu semua Bapak Ibu bisa lihat di sini berhubungan dengan obesity. Obesity itu berhubungan dengan pola hidup ya, diet, kemudian polusi, smoking, merokok, kemudian usia, aging, kemudian diet dan obesity juga, semuanya dengan pola hidup ya, pola hidup yang kita jalani. Kemudian yang ke-6 dan sampai ke-10 pun juga Bapak Ibu bisa lihat semuanya ada berhubungan dengan diet, alkohol, diet dan sebagainya ya. Ini semuanya berhubungan dengan pola hidup. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau dulu merasa masih muda itu kita sehat rasanya ya. Kita bisa lihat layar berikut. Saat kita muda, ini contoh yang ditampilkan adalah wanita ya. Untuk laki-laki juga sama aja. Pada saat muda itu kan masih ramping, masih segar, masih sehat, masih ceria, masih bugar. Tapi dengan berjalannya waktu, 2 tahun kemudian, 4 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, bahkan lebih dari 10 tahun kemudian, itu gambar yang ditampilkan itu mewakili dari kondisi keadaan kita semua. Jadi semakin bertambah umur, banyak sekali perubahan dalam fisik kita. Nah, tidak hanya fisik yang berubah dengan bertambahnya usia,
Dengan bertambahnya usia, kita akan bertambah apa? Bertambah racun dalam tubuh kita. Jadi peningkatan limbah seluler, tetapi terjadi penurunan produksi energi seluler dan juga terjadi penurunan pembentukan otot seluler sehingga kita akan menjadi cepat menua. Kemudian hubungannya yang selanjutnya adalah dengan bertambahnya umur. Nah, di sini Bapak Ibu lihat dengan usia 20 tahun, mulai usia 20 tahun ke atas, itu metabolisme kita sudah melambat. Ya. Penurunan massa otot sudah dimulai dari sejak umur 40 tahun. Ya. Kemudian apa yang meningkat? Yang meningkat adalah massa lemak. Lah, ketiga masalah ini itu sangat erat berhubungan dengan kesehatan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat ini masalah metabolisme. Metabolisme ini kan saya mendengar penjelasan, saya ambil dari Dr. Fernando ya, penjelasan dari Dr. Fernando. Ini sharingnya Dr. Fernando bagus sekali. Yang berhubungan dengan kesehatan itu yang intinya adalah metabolisme tubuh itu dengan BMR. BMR itu adalah energi yang digunakan tubuh untuk melakukan aktivitas dasar untuk hidup. Jadi kita diam saja, kita tidak ngapa-ngapain, kita tidur, itu pun tubuh kita mengeluarkan energi ya. Jadi terjadi pembakaran kalori dalam tubuh kita. Contohnya ada detak jantung, jantung terus memompa darah, kemudian dalam produksi sel atau repair sel, perbaikan sel, kemudian juga dalam kontrol cairan dalam tubuh, termasuk pembuangan racun, itu semua membutuhkan energi, kalori ya. Nah, dalam keseluruhan kalori tubuh kita yang dibakar oleh tubuh kita, itu untuk BMR itu, untuk metabolisme basal ini, basic ini, Anda atau kita semua manusia itu menghasilkan 60-70% kalori yang digunakan. Ya, jadi 60-70% kalori itu untuk BMR ya, untuk metabolik dasar itu. Nah, kemudian yang 20% itu adalah energi yang dipakai untuk energi kegiatan fisik 20%. Jadi baik itu olahraga maupun yang non olahraga. Non olahraga contohnya seperti kalau kita di rumah, kita jalan dari satu ruangan ke ruangan, kita naik turun tangga, kita berkebun, kita memasak. Jadi semuanya kegiatan fisik kita yang dilakukan di luar olahraga atau jalan kaki gitu ya. Nah, yang olahraga seperti apa? Lari, nge-gym gitu ya. Kemudian berenang, kita latihan beban dan sebagainya. Itu olahraga. Jadi total tanpa olahraga dan olahraga, kegiatan fisik itu menghabiskan atau membakar 20% dari keseluruhan energi atau kalori yang kita bakar ya. Kemudian yang 10%-nya adalah pembakaran di pencernaan ya. Ya, termogenesis itu namanya ya, disebutnya oleh Dr. Fernando ya. Pencernaan makanan ini jumlah energinya itu 10% yang dibakar ya kalorinya. Nah, tapi juga tergantung jenis makanan apa yang dikonsumsi. Nah, kita lihat dari grafik berikut ini, untuk lemak itu hanya membakar sedikit, paling sedikit ya 0-5%. Kemudian untuk karbohidrat itu hanya membakar 5-10%, sedangkan protein adalah yang paling bagus antara 20-30%, dan itu dalam jangka kira-kira 4 jam. Ya, jadi kalau kita lihat keseluruhan energi kita yang kita keluarkan dalam sehari, ya, how much energy you spend in one day, next, yaitu mencakup BMR. Jadi pada energi yang kita keluarkan tanpa kita pada saat kita istirahat tidak melakukan apa-apa, ditambah dengan termogenesis yang tadi untuk pencernaan, ditambah dengan NEAT. NEAT itu adalah kegiatan fisik tanpa olahraga ya, kemudian ditambah olahraga. Itu semua adalah pembakaran energi sepanjang hari yang terjadi dalam tubuh kita. Nah, sekarang apa yang mempengaruhi BMR kita? Yang mempengaruhi BMR kita adalah massa otot. Kalau massa otot kita rendah, BMR-nya akan rendah. Karena otot adalah membakar lemak lebih banyak ya. Jadi dengan massa otot yang meningkat, maka BMR-nya akan meningkat juga.
Kemudian banyak lemak tubuh. Nah, kemudian hati berlemak, jantung dan tubuh tidak sehat dan kurang tidur. Ini adalah mempengaruhi BMR kita. Jadi secara keseluruhan itu energi yang kita bakar kalori yang kita bakar dalam sehari itu yang tadi sudah gabungan itu kalau dasarnya BMR rata-rata untuk orang yang nanti kalau untuk mengukur BMR bisa ngelihat searching di Google ya. Ada yang namanya ini rumus Harris Benedict itu. Jadi untuk pria dan wanita BMR-nya beda. Laki-laki lebih tinggi BMR-nya rata-rata. Nah, untuk tiap orang juga berbeda-beda tergantung dari kegiatan fisiknya. Kalau kita sudah bisa mengukur BMR kita, rata-rata untuk orang yang tidak bergerak sama sekali ya, maksudnya aktivitasnya rendah sekali, itu dikalikan 1,2 kebutuhan kalorinya. Sedangkan untuk yang sedang, aktivitasnya sedang, itu dikalikan 1,3. Untuk orang yang aktivitas fisiknya begitu besar gitu ya, pekerja yang mengeluarkan tenaga banyak, olahraga, atlet dan sebagainya, itu membutuhkan 1,4 dikalikan BMR-nya. Nah, jadi kita bisa lihat kalau kita memasukkan makanan ke dalam tubuh kita, memasukkan kalori di dalam tubuh kita, tapi melebihi dari kebutuhan pembakaran sehari, itu otomatis pasti akan ada kelebihan kalori yang kalau tidak dipergunakan akan tersimpan menjadi lemak dan itu tidak sehat. Tapi kalau kita konsumsi kalorinya berkurang, itu kalau kita istilahnya melakukan diet yang sembarangan, itu efeknya juga nantinya jadi tidak sehat karena akan kekurangan kalori untuk pembakaran tubuh kita. Oke, sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, bisa tidak? Coba lihat gambar yang di sebelah kiri ini. Orang-orang di sebelah kiri ini setelah bertambah usia dengan badan yang semakin melebar itu bisa nggak kembali menjadi muda dan sehat kembali? Pertanyaannya itu, bisa nggak menurut Bapak Ibu? Nah, sekarang kita jangan khawatir Bapak Ibu, karena ada solusinya. Ya, solusinya dengan apa? Ada iSolution. Nah, iSolution ini dipakari oleh seorang dokter ahli ya, yang berkecimpung di lebih dari 30 tahun, Dr. Fernando, yang tadi saya sebut ya, Dr. Fernando Cortizo. Beliau memberikan iSolution ya, solusi buat kita semua supaya bisa kembali menjadi sehat dan muda kembali, kemudian juga bonusnya langsing gitu ya. iSolution Anti-Aging Program, yaitu mencakup 3 up, clean up, nutri up, dan lean up. Sekarang up yang pertama adalah clean up. Bapak Ibu bisa lihat di layar ya, clean up itu apa? Clean up ini adalah multi detoxification. Jadi detoxnya itu tidak hanya untuk usus ya, detoxnya meliputi 3 hal dengan ISO dietary fruity juice. Detoxnya jadi membersihkan hati, darah, dan usus. Jadi semua racun-racun dalam tubuh kita, limbahnya itu akumulasinya, dengan kita konsumsi ISO dietary fruity juice, kita akan mendapatkan sel-sel yang diperbaiki, sel muda, dan sel yang dengan daya tahan. Gitu ya. Nah, kandungannya apa? ISO fruity juice itu kok bisa memberikan hasil yang bagus? Kandungannya adalah turmeric. Turmeric dalam bahasa sehari-hari adalah kunyit. Kita kenal kunyit ya. Kemudian ada sun fiber dari Jepang ya, fiber sol Jepang, dan Physacium khas. Nah, kita lihat manfaatnya keempat kandungan itu. Pada secara keseluruhan untuk fiber itu membersihkan hati, darah, usus dengan lebih baik, menstabilkan gula darah, menurunkan LDL ya, kolesterol ya, menurunkan kolesterol darah, kemudian membantu memberikan solusi buat kita yang mengalami sembelit atau konstipasi karena gerakan ususnya menjadi lebih baik ya. Kemudian merangsang perkembangan bakteri baik
dalam usus. Nah, Bapak Ibu, untuk detox di luaran sana rata-rata itu adalah membuang atau menghancurkan semua bakteri yang ada dalam usus kita, bakteri baik maupun bakteri tidak baik. Tapi dengan detox kita yang IsoJuice ini, itu bakteri baiknya akan tetap berkembang dalam usus kita dan itu bagus sekali ya. Jadi juga fungsinya mempercepat penyerapan nutrisi. Kemudian turmeric itu fungsinya untuk apa? Kita tahu turmeric itu adalah antioksidan yang bagus sekali dan antibakterial ya, antibakteri. Kemudian turmeric itu bisa meningkatkan proses detox untuk liver, bagus sekali, membuang limbah liver ya, limbah hati. Kemudian hati kan kita tahu bahwa hati adalah mesinnya tubuh kita ya, yang untuk bekerja keras. Nah, kemudian menetralisir radikal bebas dan mencegah kerusakan hati. Jadi turmeric ini bagus sekali untuk liver kita ya. Kemudian meningkatkan juga metabolisme dan meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, satu lagi bonusnya adalah memperlambat penuaan. Nah, ini bagus sekali ya. Detox kita tidak hanya untuk menguras usus, tapi juga detox yang menyehatkan sampai tingkat seluler dan untuk menghambat penuaan, untuk anti aging ya. Kemudian up yang kedua apa? Up yang kedua adalah nutri-up. Ya, ini untuk meningkatkan imun sistem kita. Tentunya kita butuh nutrisi ya. Nutrisi yang spektrumnya luas dan bagus kayak nutrisi itu dengan air dan oksigen masuk ke dalam tubuh kita dengan proses metabolisme yang efektif, itu akan menghasilkan energi yang bagus, kesehatan yang bagus, dan menyebabkan kita menjadi awet muda. Ya. Kemudian apa itu nutrisinya? Nutrisi yang saya kenalkan ini adalah dengan ISO Milkshake. Nah, ini kandungannya adalah kaya protein. Ini lengkap sekali. Kaya protein ada 22 tipe asam amino. Kemudian ada asam lemak esensial ya, MCT coconut oil. Kemudian 27 macam vitamin dan mineral, dan ada kaya serat. Kaya serat juga. Tapi Bapak Ibu, dengan kelengkapan itu semua, ISO Milkshake ini rendah kalori. Jadi bagus sekali untuk diet kita karena kita tidak bakalan kelebihan kalori yang sehingga menumpuk dalam tubuh kita nantinya ya. Jadi ini bagus sekali, dan kita lihat selanjutnya proteinnya. Jadi dari ISO Milkshake ini itu mengandung whey protein concentrate ya, yang ini dari New Zealand ya, dari Fonterra. Itu membangun otot ramping. Jadi membuat otot kita ramping dan kuat ya, massa ototnya meningkat. Kemudian soy protein dan milk protein itu akan membantu memasok asam amino untuk sel-sel tubuh kita sehingga bisa melakukan perbaikan dan peremajaan sel-sel tubuh kita. Nah, kombinasi ketiganya itu bagus sekali, mudah dicerna dan diserap, kemudian membuat kita itu kenyangnya tahan lama. Seperti tadi yang dalam grafik ya, yang dari Dr. Fernando, bahwa protein itu membakar kalori 20-30% dan itu dalam 4 jam. Jadi kalau kita mengkonsumsi lebih banyak protein, kenyangnya akan tahan lama. Sehingga kita tidak sedikit-sedikit kelaparan sehingga terlalu banyak kalori yang masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian yang ketiga apa? Oh, sorry. Yang selanjutnya adalah ini. Ini adalah asam lemak ya. Asam lemaknya esensial, bagus banget, dari coconut oil ya, dari minyak kelapa. Dan itu fungsinya menurunkan kolesterol LDL. Bapak Ibu, LDL adalah lemak jahat dalam darah kita ya. Jadi banyak kan itu susah sekali untuk diturunkan, tapi dengan kandungan MCT ini, coconut oil ini, medium chain triglyceride ya, rantai yang medium gitu, itu meningkatkan ketahanan tubuh kita, tapi LDL kita turun ya kalau kita konsumsi ini. Jadi meningkatkan juga kinerja otak dan fungsi memori kita, meningkatkan kesehatan rambut dan kulit, kemudian meningkatkan pembakaran lemak. Nah, ini kenapa pembakaran lemak jadi membuat kolesterol kita juga jadi turun gitu ya.
lemak tubuh kita turun, kita juga menjadi ramping juga. Kemudian mineral dan vitamin sangat bermanfaat untuk tubuh kita. 27 macam vitamin dan mineral itu tentunya akan membantu kita untuk menjaga metabolisme tubuh kita meningkat dan untuk meningkatkan juga anti aging dalam tubuh kita. Kemudian yang ketiga adalah lean up. Nah, lean up ini adalah untuk kita supaya awet muda ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di gambar yang kiri dan yang kanan, tentunya kita semua pasti pilih yang kanan kan Bapak Ibu ya. Karena yang di kiri adalah tanda-tanda penuaan ya, tanda-tanda kehilangan otot. Jadi lean up di sini adalah fungsinya untuk membangun massa otot sehingga kita tidak cepat menua, kita tetap awet muda. Nah, kita lihat layar berikut. Nah, increase. Jadi meningkatkan BMR otot kita. Jadi otot itu meningkatkan otot yang kuat ya, otot yang ramping itu setara dengan mesin metabolik kita. Jadi dengan massa otot kita meningkat, maka BMR kita juga pasti akan meningkat, yang intinya nanti akan bisa membantu kita menjadi jauh lebih awet muda ya, lebih muda. Kemudian metabolisme juga meningkat. Kemudian selanjutnya tentunya protein yang kita konsumsi untuk membangun massa otot itu perlu dengan dibarengin olahraga. Olahraga dengan ditambah protein akan menghasilkan otot ya, setara dengan otot gitu. Jadi otot kita akan meningkat. Minimal kita olahraga paling enggak ya 3 kali seminggu, masing-masing 30 menit. Tergantung kebutuhan atau tergantung dari kemampuan ya. Jadi yang bisa 30 menit minimal, oke 30 menit, yang bisa 40 silahkan. Yang bisa 4 kali seminggu atau 5 kali seminggu. Makanya itu yang tadi semuanya masing-masing itu punya kebutuhan masing-masing ya, tergantung BMR-nya juga, tergantung kegiatan fisiknya dan tergantung konsumsi makanan yang dimakan ya, yang masuk ke dalam tubuhnya. Kemudian isomilkshake ini adalah kandungan protein yang bagus banget. Ya, kandungan proteinnya bagus sekali. 17,7 gram per kemasan itu sudah setara dengan 2 gelas susu. Ya, Bapak Ibu bisa bayangkan bahwa itu benar-benar efektif kalau kita mengkonsumsi iso dietary milkshake ya. Nah, kita bandingkan lagi kalau 1 gelas milkshake itu dengan makanan yang lain ya, sarapan kita yang mengandung kira-kira 760 kalori. Next ya Bu Ingrid. Oke. 760 kalori di piring. Kalau kita konsumsi iso milkshake itu 123 kalori. Jadi kita istilahnya mengurangi kalori sebanyak 600 per kita konsumsi ya. Jadi kalau kalori 600 kalori itu kelebihan masuk ke dalam tubuh kita, kita harus buangnya bagaimana? Buangnya dengan kerja keras, olahraga keras. Coba kita bisa nggak lari 9,5 kilometer, kemudian bersepeda 12,5 kilometer, atau berenang 2,5 jam, atau kita harus latihan angkat beban ya, angkat berat ya, latihan fisik itu selama 1 jam. Tentunya sulit sekali ya, dan itu kalau mau hanya sekali masuk ke dalam tubuh kita kelebihan 600 kalori. Kalau setiap kita konsumsi makan selalu kelebihan, tiap hari kita kelebihan 600 kalori dan kita tidak buang, makanya itu yang akan menumpuk dalam tubuh kita, lemaknya jadi meningkat ya, otomatis pasti akan menurunkan metabolisme dalam tubuh. Kemudian produk ISO ini itu bagus sekali. Jadi sertifikatnya adalah sertifikasi internasional ya, dan ini bagus sekali karena apa? Low glycemic index. Bapak Ibu tahu ya, makanan dengan kondisi dengan sertifikat low glycemic index itu bagus sekali buat orang yang punya tantangan diabetes ya, gula darah ya. Itu jadi aman untuk dikonsumsi orang yang punya tantangan diabetes. Kemudian GMP certified, jadi produk ini produk yang bagus sekali, halal, sertifikat halalnya juga bagus ada. Kemudian bebas logam berat dan bebas mikroba.
Kemudian satu lagi yang istimewa adalah gluten free. Jadi banyak sekali sekarang ini orang-orang yang punya tantangan kesehatan yang tidak boleh mengkonsumsi makanan yang mengandung gluten. Sedangkan ini adalah aman karena gluten free ya. Nah, mari kita bisa memakai produk ini, kita bisa mendapatkan e-solution ini, kita bisa merubah hidup kita, ya, merubah kesehatan kita menjadi lebih baik. Kita dari yang kurang baik menjadi lebih baik, yang dari yang baik menjadi lebih baik lagi. Nah, programnya bagaimana? Ini program e-solution ini bisa untuk orang yang ingin menurunkan berat badan, atau untuk orang yang kalau berat badannya sudah ideal, itu hanya untuk memaintain. Jadi kita tetap untuk detoxification-nya itu detox-nya untuk detox sehat ya. Jadi nanti ini ada tiga program yang untuk menurunkan berat badan, program yang untuk maintenance, dan untuk detox ya. Jadi nanti bisa ditanyakan pada yang mengundang, nanti bisa bertanya ya untuk programnya yang mana yang paling cocok, yang dibutuhkan, yang sesuai kebutuhan kita masing-masing. Kemudian kita lihat orang-orang yang sudah memakai e-solution ini ya, itu Bapak Ibu lihat yang di kiri adalah orang karena dengan kebutuhan mau menurunkan berat badan, mereka mendapatkan hasil turun berat badan. Sedangkan yang di kanan tidak terlalu menginginkan turun berat badan, tetapi yang didapatkan adalah hasil kesehatannya, cek labnya, cek laboratoriumnya tuh bagus sekali, cek ininya ya. Jadi kolesterol LDL-nya terbukti turun, kolesterol HDL-nya meningkat, dan itu bagus sekali karena HDL harus tinggi kan. Kemudian triglycerid turun jadi 55, itu bagus sekali ya. Kemudian body age-nya turun jadi lebih muda. Tadi kan Bapak Ibu mau kan lebih usia body age-nya lebih muda dari yang usia kalender istilahnya ya. Kemudian kita lanjut layar berikutnya, kita lihat yang muda. Yang tadi kan kita lihat dengan usia yang tidak muda, dan sekarang kita lihat yang di kanan adalah masih usia 20 lebih ya. Itu sudah mengikuti e-solution ini dan hasilnya bagus sekali ya. Bapak Ibu bisa lihat begitu ramping, kemudian lebih segar, lebih muda, dan itu berarti anti agingnya bekerja ya. Kemudian yang di sebelah kiri juga hasil labnya bagus sekali dan lebih ramping. Kemudian next berikutnya ini juga hasilnya bagus, hasil kolesterol turun, triglycerid turun, gula darah turun. Yang di kanan juga visceral fat. Visceral fat itu adalah lemak perut. Lemak perut itu susah diturunkan Bapak Ibu ya. Jadi dengan visceral fat-nya turun itu bagus sekali. Kemudian otot rangka, skeletal muscle, itu otot rangkanya meningkat. Jadi otot kita bisa meningkat, itu bagus sekali ya. Kemudian kita lihat di grafik berikutnya, dari 90 orang yang sudah mencoba atau melakukan program 14 hari program e-solution ini, itu dengan range umur 25 sampai 60 itu rata-rata yang diperoleh hasilnya adalah berat badannya turun, usia selnya turun, kemudian visceral fat-nya turun, dan lemak tubuhnya juga turun. Ya. Jadi bagus sekali, ini adalah solusi untuk kesehatan kita. Untuk yang mau lansing dapat bonus tambahan ramping ya. Tapi yang jelas kita benar-benar mendapatkan kesehatan dan awet muda. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya ingin bertanya pada Bapak Ibu, kalau melihat gambar ini adalah gambar wanita-wanita yang dengan umur antara 51-53. Nah, coba perhatikan ya, disimak ya, dilihat. Nah, kemudian selanjutnya saya ingin Bapak Ibu melihat coba foto yang ada di layar. Nah, coba tebak Bapak Ibu, dengan wajah seperti ini, berapa usianya? Coba, saya ingin tahu Bapak Ibu menebak berapa usia foto yang ada di layar ini. Wajah seperti wanita ini, usianya berapa kira-kira? Ya, berapa? 25, 23. Kemudian
48, 22. Oke, bervariasi ya semua tebakannya. Tapi rata-rata menebak 25, 22, 19, ada yang menebak 19 karena memang wajah di layar ini benar-benar muda ya. Nah, Bapak Ibu bisa melihat itu adalah wajah bintang tamu kita malam ini ya. Jadi sebelum saya mengundang beliau, orang yang begitu muda, awet muda ya buat saya. Nah, Bapak Ibu saya ajak untuk melihat videonya yang sangat bagus. Ya, kita saksikan sama-sama. Coba kita lihat. Ya. Bisa lihat Bapak Ibu ya, dengan badan seperti ini yang ditekuk-tekuk, yang lentur, yang fleksibel. Kira-kira umurnya berapa? Tadi udah ada di layarnya. Ibu Filan ini sudah mempunyai 2 putri. Jadi seperti kakak beradik saja ya. Waduh, sangat menginspirasi ini. Oh, siapa yang mau seperti Ibu Filan? Kayak kakak beradik, usianya masih seperti 20-an, kemudian energik, kemudian ceria, kemudian berat badannya ideal, kemudian, nah ini yang bagus sekali, karena Ibu Filan juga itu. Bapak Ibu, mari. Tadi kan baru lihat videonya ya, tentunya penasaran, ingin melihat langsung dan berbincang-bincang langsung ya, dan mendengarkan sharingnya langsung dari wanita yang luar biasa ini. Ibu Filan adalah pengusaha global, businesswoman ya, yang sangat menginspirasi saya dan menginspirasi banyak orang. Jadi penampilannya selalu prima, energik, awet muda, kemudian happy, sehat. Padahal Ibu Filan itu hobinya traveling kemana-mana, ke 5 benua. Ibu Filan itu senangnya jalan-jalan ya. Nah, untuk supaya Bapak Ibu tidak penasaran lagi, untuk mendengar sharingnya, saya mengundang Ibu Filan. Selamat malam Ibu Filan. Selamat malam Bu Aryani, selamat malam Bapak Ibu, selamat malam brother sister semuanya di forum ini. Senang banget ya saya bisa bareng-bareng dengan Bu Aryani dan semuanya. Malam Bu. Ya, Ibu muda banget. Amin deh, saya tersanjung nih jempolnya melejit ya, jempolnya melejit ke kanan ke kiri karena dibilang awet muda ya. Terima kasih berkat ISO. Kok badannya bisa ditekuk-tekuk seperti itu Bu? Bapak Ibu di sini pasti tanya nih, kok bisa ya? Kok bisa ya? Masih bisa kayang, masih bisa, aduh, ya bentuk lilin segala macamnya. Bu, boleh nggak saya tanya nih, mumpung di sini Bapak Ibu di sini kan ingin sekali mendengarkan sharingnya Bu Filan ya, karena pengalaman Bu Filan itu kan bagus sekali. Dulu saya pernah mendengar, saya mau tanya dulu deh yang ini awalnya. Ibu punya putri. Tadi di video sudah kelihatan ya, tapi mungkin saya pengen bertanya, Ibu bisa nggak sharing tentang keluarga Ibu? Nah, kalau umur tadi kan sudah ditulis sama Ibu ya. Bapak Ibu menebaknya 20-an, tapi ternyata Ibu Filan usianya 51. Nah, loh, kecelek ya, salah ya. 51 tahun. Jadi kalian tinggal tulis 20 tahun, nanti saya kasih hadiah deh. Membahagiakan saya malam ini. Tidak ada yang menebak. Tidak ada yang menebak kepala 5, Bu. Semuanya. Ya, semuanya hadiah gitu ya. Karena semuanya nebaknya 20 sekian gitu ya. Saya bilang, waduh ini saya kasih hadiah deh karena malam ini saya tidurnya nyenyak pulas ya. Berbahagia. Ya. Ibu kan punya 2 putri. Itu seperti kakak adik benar-benar tadi di video Bu. Boleh sharing tentang keluarga Ibu?
Karena Jadi masih suami banyak. 1, putri 2. Suami saya 52 tahun, saya 51 tahun, putri saya yang pertama Eugenia Audrey 23 tahun, putri saya yang kedua Ignacia Kimora 15 tahun. Jadi yang pertama udah S2, sekarang Audrey sekolah S2 di Harvard. Thanks God, puji Tuhan. Dan yang kedua SMA kelas 1, umurnya 15 tahun. Kimi. Wow. Ya. Benar-benar siapa yang ingin pada saat nanti sister-sister di sini ya, yang sekarang usianya masih jauh dari kepala 5, nantinya mau nggak pada saat usia kepala 5 itu seperti Ibu Filan ini? Tentunya mau ya, saya sih mau aja, tapi saya udah lewat. Ya, jadi tidak bisa mengembalikan waktu kalau saya. Nah, itu Oh banyak. ya, ada kalau pria bilang mau nanti rambutnya gondrong. Bilang mau. Ya. Bu, saya mau tanya juga karena dulu saya pernah dengar Ibu tuh dulu pernah kena stroke. Nah, orang saya sendiri juga tidak akan percaya kalau saya pernah mendengar ya bahwa Ibu kena stroke, karena saya juga tidak pernah melihat kan. Kalau tidak pernah melihat sendiri pasti tidak percaya, karena dengan kondisi Ibu yang sekarang ini tidak mungkinlah orang yang pernah kena stroke bisa seperti ini gitu. Boleh nggak Ibu sharing Bu, supaya banyak teman-teman di sini bisa istilahnya mendapatkan inspirasi dari Ibu. Oke, thank you pertanyaannya. Jadi gini, Bapak Ibu, brother sister, saya adalah mantan penderita stroke. Waktu saya kena stroke, saya stroke-nya pada saat usia muda 26 tahun. Jadi waktu itu lagi hamil putri saya pertama. Jadi kalau ditanya penyebabnya apa, dokter juga nggak tahu. Bisa jadi juga penyebabnya karena kehamilan. Kadang-kadang orang tanya saya, Ibu darah tinggi ya? Enggak, saya malah darah rendah. Jadi kembali lagi ya, saya anggap aja itu kalau orang bilang, oh itu bawaan hamil kali, I don't know tuh. Tapi yang jelas adalah waktu ya udah bersyukur, jalanin aja, dan ya udah thanks God, dalam arti ya I was chosen, saya terpilih untuk menjadi wanita yang lebih kuat. Karena kalau mau dilihat sekarang mungkin Bapak Ibu punya di sekeliling kakak, adik, papa, mama, tetangga, siapapun yang mungkin menderita stroke. Apakah stroke ringan, apakah stroke berat yang benar-benar cuma diranjang. Karena saya pernah mengalami, jadi saya itu betul-betul bilang, wow, kesehatan itu memang luar biasa. Karena dulu, gini loh, otak ini merintahin nih. Misalnya contoh ya, misalnya ada bolpen di sini. Lalu otak saya perintahin gini, ayo ambil bolpennya Filan. Ini nggak mau jalan gitu loh. Karena waktu itu saya kena sebelah kanan ya. Jadi walaupun saya bilang, ambil bolpennya, ambil. Ini nggak mau jalan gitu. Nah itulah seperti itu. Jadi motoriknya itu lemah banget. Dan benar-benar tuh antara gak sinkron. Dan jadi walaupun bisa ambil, lalu saya bilang, oke, sekarang nulis. Dia nggak mau dipegang lagi, lemah, langsung jatuh. Jadi kembali lagi, saya pernah mengalami itu. Kalau tadi dibilang bahwa saya suka dengan satu kalimat yang bilang, sehat itu gratis pemberian Tuhan. Tugas kita adalah hanya perlu menjaganya saja. Jadi saya bilang sama Tuhan, Tuhan makasih ya, saya dikasih kesempatan kedua untuk menjaga kesehatan saya. Kalau dulu saya sampai kena stroke pada saat saya hamil putri pertama, bukannya saya mau, saya juga nggak minta. Ya kan, siapa sih yang mau gitu kan, orang lagi perut gendut banget, bawa satu bayi dalam perut, terus kemudian dalam keadaan stroke. Nobody wants that gitu loh. Tapi maksudnya saya jadikan itu sebagai satu pelajaran buat saya, my life journey. Cuma satu kata yang dibilang sehat itu gratis dari Tuhan. Saya hanya perlu menjaganya saja. Dan saya sangat setuju. Dan saya mengambil keputusan saya harus menjaganya. Makanya judulnya ini Bu Ari, judulnya bagus banget. Healthy lifestyle is a decision. Satu keputusan. Seperti itu Bu Ari. Terima kasih Bu Filan. Waduh, sangat buat saya ini adalah pelajaran berharga ya. Istilahnya sharing berharga sekali. Karena banyak orang di luaran kalau sudah kena stroke pasti sudah pikirannya nggak bisa pulih gitu kan. Atau untuk orang yang kena stroke, dianya sendiri tidak punya keinginan atau memutuskan untuk saya harus sehat gitu. Itu nggak ada. Nah, ini kan kita bisa belajar dari Ibu Filan kan. Kuncinya adalah memutuskan bahwa saya mau kembali sehat.
kembali pulih gitu. Dan dapatnya sekarang malah jauh sehat sekali gitu kan, istilahnya melebihi dari yang istilahnya mungkin dulu Bu Filan pikirkan kali, karena sekarang kan kondisinya jadi muda sekali, energi sekali gitu kan. Benar, kalau orang baru melihat Bu Filan, kenal Bu Filan, itu tidak akan menyangka kalau Bu Filan ini adalah dulu mantan, istilahnya Ibu Filan dulu pernah menderita stroke gitu. Nah, ini semoga Bapak Ibu di sini yang mendengar akan bisa terinspirasi ya dengan Ibu Filan ini. Jadi bangkit semangatnya untuk memutuskan memulai sehat gitu. Kemudian saya mau bertanya lagi Bu Filan. Untuk menjaga kesehatan itu harus dimulai sejak kapan? Boleh memberikan advice-nya? Ini menarik pertanyaannya, karena gitu. Tadi kan saya di awal mendengar satu video yang Ibu Ari setel Adere itu bagus banget, dia bilang gitu. Orang itu lucu. Orang itu ditanya gini, mau kaya? Mau. Nabung nggak? Enggak. Belajar investasi nggak? Nggak nyambung. Lalu Adere kasih contoh kedua, mau sehat? Mau. Olahraga nggak? Atur pola makan nggak? Tapi mau sehat? Iya, nggak nyambung. Saya nggak perlu olahraga, saya nggak perlu atur pola makan, yang penting sehat. Lah gimana? Nggak bisa. Jadi kalau Ibu tanya, kesimpulannya sejak kapan harus mulai memikirkan tentang kesehatan ini? Ya mulai detik ini ambil keputusan, karena sesuai judulnya healthy lifestyle is a decision. Mau memutuskan besok, lusa, bulan depan, tahun depan, still you have to decide, right? Mau memutuskan detik ini, ya still we have to decide. Jadi memutuskannya kapan? Ya memutuskan lebih cepat, lebih baik. Karena kembali lagi sehat itu gratis dari Tuhan, kita hanya perlu menjaganya. Karena kalau kita nggak menjaganya, kita jadi konyol. Nanti kita masuk rumah sakit, kita bayar hanya untuk beli kesehatan itu balik. Kita masuk, kita beli obat-obatan, kita bayar hanya untuk memberi kesehatan itu balik. Uang dikasih gratis kok, hanya perlu menjaganya saja. Jadi saya setuju banget yang tadi Adere bilang, kalau mau nabung, mau kaya, ya udah nabung, belajar bisnis, belajar investasi. Mau sehat, ya udah olahraga, lalu atur pola makan. Nah hari ini Bu Aryani diterangkan bagus banget tentang healthy lifestyle is a decision, dan kita punya pola makan yang sangat bagus, yaitu dengan iSolution, betul ya? Komplit semua vitamin, mineral, semua gizi-gizi dan sebagainya. Jadi including juga dibilang iSolution tadi yang untuk detox, right? Karena kenapa? Kalau dibilang fruity juice itu detox hati, detox darah, detox usus, tentunya kita nggak bisa makan doang tanpa dibuang, betul ya? Nggak mungkin itu gitu loh. Di mana-mana sebuah komputer super canggih pun ada garbage bin-nya. Harus dibuang data yang udah nggak diperlukan supaya nggak berat komputernya, betul ya? Jadi sebetulnya sama kayak our body. Kenapa saya suka banget ada dietary juice itu? Karena selain kita juga minumnya untuk amino acid lah, protein lah, tapi kita combine dengan dietary fruity juice, di mana yang tidak diperlukan sampahnya itu dibuang, di detox. Jadi detox hati, detox darah, detox usus. So back to Ibu Aryani punya pertanyaan, mulainya kapan? Now, detik ini juga. Bahkan nanti kalau ada promo, ada apapun, make a decision untuk benar-benar, oke, saya jalanin sekarang. Kenapa? Karena sehat itu gratis, saya hanya perlu menjaganya saja. Saya harus betul-betul menjaganya. Terima kasih Tuhan udah dikasih kesehatan. Saya kasih tahu ya Bapak Ibu, karena dulu saya pernah menderita stroke ya. Saya benar-benar bilang, Tuhan makasih ya, Tuhan makasih untuk kesempatan kesehatan saya dapatkan. Please maintain your health, please. Karena betul-betul apa yang pernah saya alami, ini mau pegang bolpen aja, pegang, bolpen pegang. Antara otak sama ini nggak sinkron. Bener-bener dia nggak mau pegang. Udah pegang pun nulis, ayo nulis. Dia nggak mau nulis. Sampai saya tuh istilahnya, oh my God, what happened to me? Aduh, kenapa ya? Tapi it was my past. I mean like, okay, itu satu pembelajaran dalam hidup saya. Tapi kembali lagi, berbahagialah kalau brother sister, Bapak Ibu hari ini mendengarkan
healthy lifestyle is a decision because you can make a great decision tonight. You can make a very wise decision tonight for you and your family. Oke, seperti itu Bu Ari. Thank you. Ya, Bu Filan. Ya. Bu Filan sejak kapan minum ISO? Sejak diluncurkan. Jadi sejak kapan tuh? Sejak diluncurkan berapa bulan yang lalu, ISO diluncurkan masuk ke Indonesia. Saat itu juga saya beli, saat itu juga saya minum, including my daughters. Lalu saya sempat ke Amerika ya, beberapa bulan lalu saya ke Amerika, saya beli, saya borong, saya bawa ke Amerika, saya kasih anak saya di Amerika. Jadi yang di Amerika Audrey juga minum. Karena I know ini bagus banget gitu, ISO ini bagus banget gitu untuk detox, juga untuk proteinnya, untuk sumber energinya. Jadi katanya sejak kapan? Sejak launching pertama kali Bu Ari. Aduh. Until now, sampai detik. Dan hasilnya lebih awet muda, Amin. lebih sehat, bugar, lebih prima ya Bu Filan ya. Tadi juga saya lihat bonusnya berat badannya juga bisa berkurang ya. Iya. Berkurang Saya berapa itu waktu masa COVID kita kan di rumah terus gitu ya. Makan terus, order GoFood, order GrabFood segala macam ya, bukannya alasan tapi it was happen to me, it happened to me and my family gitu loh. Kita makan sampai saya nimbang ya, oh my god, saya 63,2 itu pertama kali saya mau isolation program 63,2, saya bilang ini mah waktu saya hamil ini 63,2, aduh berat banget. Lalu saya mulai isolation program, dalam waktu 38 hari saya turun 5,2 kilo. Wow. Jadi kalau lihat FB saya, di situ saya tulis tuh semua, saya foto bahkan timbangan di mana saya nimbang. Jadi kadang-kadang orang bertanya, bener nggak? Itu salah ngomong nggak? You can check my Facebook because I write it down everything. Saya dari 63,2, saya cekrek, saya nimbang, saya benar-benar timbangan saya taruh di fotonya plus menjadi 58 kilo. Jadi saya turun 5,2 kilogram dalam 38 hari. Wah, dengan mengikuti isolation program ini. Bagus sekali, amazing ya. Susah kan menurunkan berat badan dalam 1 bulan lebih sedikit sebanyak 5,2 kilo dengan kondisi lebih prima. Kan banyak kan orang menurunkan berat badan hanya ngurangin makan dan ujung-ujungnya malah tidak sehat gitu kan. Nah, kalau dengan iSolution ini yang Ibu Filan dapatkan kan jauh lebih sehat, lebih energik, lebih awet muda, semuanya mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, gitu. betul, Bu. Yo. Terima kasih sekali Bu Filan malam ini bersedia hadir dan berbagi kebaikan untuk kita semua. Jadi Bapak Ibu sesuai dengan tadi Ibu Filan juga sarankan bahwa start now untuk mulai mengambil keputusan pola hidup sehat ya. Hidup sehat adalah keputusan. Mulainya kapan? Start now. Jadi jangan tunggu lagi, siapapun, apalagi tadi sudah saya jelaskan bahwa umur 20 metabolisme sudah menurun. Jadi jangan tunggu, mulai sekarang. Berapapun usia kita, mulai saja. Anak-anak kita juga harus kita ajak untuk mulai gitu. Ya, sekian dari sharing saya malam ini dan terima kasih buat Bapak Ibu semua yang sudah sama-sama bersama saya malam ini. Kemudian saya kembalikan kepada MC kita yang luar biasa, Ibu Ingrid. Terima kasih Bu Aryani, luar biasa sharingnya Bu Aryani. Terima kasih Bu Filan. Oh, benar-benar sangat-sangat menginspirasi ya. Jadi untuk brother and sister yang sudah hadir di webinar pada malam hari ini, segera putuskan kita untuk hidup lebih sehat lagi. Atau kalau punya keluarga, punya teman yang kondisinya masih meragukan ya, atau apalagi yang stroke, tetap ada harapan untuk jadi sehat seperti Ibu Filan tadi. Nah, Bapak Ibu, kabar baiknya kita ada promo dari company, dari Bisworth ya. Nah, ini saya sharingkan promonya, ternyata untuk paket ISO nih, ada promo dari company. Jadi kalau Bapak Ibu bisa beli
yang paket untuk 14 hari, 28 hari, atau 56 hari dengan dapat gratis produk. Ya, ini berlaku 1 bulan penuh, tapi saran saya ambil nih yang 56 hari karena tadi kan Bapak Ibu udah dengar sendiri ya dari Ibu Filan, Ibu Aryani bahwa luar biasa ISO ini. Nah, kemudian juga Alpha Meta. Jadi Alpha Meta ini adalah produk kita yang luar biasa. Dia terbuat dari organic brown rice. Ini juga lagi promo. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini. Segera hubungi orang yang mengundang Bapak Ibu dan Bro NC semua. Dan juga kita ada satu paket pembalut kesehatan. Ini juga lagi ada promo, dapat gratis ISO di sini juga. Nah, ini jangan dilewatkan ya teman-teman. Dan Vitalmax. Jadi ini Vitalmax ini adalah terbuat dari 22 macam sayur dan buah ya. Jadi ini promo Vitalmax-nya luar biasa banget. Nah, ini Bapak Ibu bisa capture aja atau tanyakan kepada yang mengundang bagaimana untuk mendapatkan promo-promo tersebut. Nah, mungkin itu aja webinar kita pada malam hari ini. Nanti kita ada webinar-webinar yang berikutnya. Silakan selalu kontak kepada